Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail hafizallahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuki bab al-usul ats-tsalatsah atau 3 landasan utama. Maka pada bab ini beliau akan menyebutkan secara ringkas kaitannya dengan 3 landasan utama. Maka bagi jamaah yang menghendaki syarahnya atau penjelasan terperinci, maka bisa membaca syarah dari usul ats-tsalatsah di kitab yang lainnya. Yang pertama dari usul ats-tsalatsah atau 3 landasan utama adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Yang kedua ma'rifatul abdi dinahu. Seorang hamba mengenal agamanya. Yang ketiga ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengetahui nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 landasan inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Manakala seorang itu dia masuk ke alam barzakh, maka akan ditanya terkait dengan 3 landasan utama ini. Kemudian beliau merinci kaitannya dengan landasan pertama, yakni ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengurus kita dan yang mengurus alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla, dialah yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang berhak kita sembah, ya, melainkan hanya Dia semata. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengenal Rabb kita melalui ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya serta makhluk-makhluknya yang besar. Di antara tanda-tanda kekuasaannya atau ayat-ayatnya adalah malam dan siang, matahari serta bulan. Sedangkan di antara makhluknya adalah langit yang 7, bumi yang 7, dan apa saja yang ada di dalamnya dan yang berada di antara keduanya. Semua ini beliau sebutkan ya berdasarkan dalil. Akan tetapi karena terbatasnya waktu kita, maka kita cukupkan dengan poin-poinnya saja. Kemudian landasan yang kedua adalah seorang hamba mengenal agamanya, ma'rifatul abdi dinahu. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah agama Islam. Selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut. Kemudian yang kedua, Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan menaatinya, dan berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Ya, ini pengertian yang sangat bagus kaitannya dengan Islam. Apa itu? Huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Kemudian poin yang ketiga dari landasan yang kedua ini adalah tingkatan agama itu ada 3, yakni yang pertama Islam. Ini tingkatan yang paling rendah, kemudian di atasnya ada tingkat atau makom keimanan, kemudian tingkat yang ketiga atau yang paling tinggi adalah makom ihsan. Kemudian landasan yang ketiga, ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengenal nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, nama dan nasab beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Kata beliau, Syekh Abdullah, penulis kitab ini, huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Beliau
adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini berasal dari Quraisy dan Quraisy berasal dari bangsa Arab. Sedangkan bangsa Arab adalah keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Kemudian usia beliau Shallallahu alaihi wasallam, beliau berusia 63 tahun. 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan 23 tahun setelah menjadi nabi dan rasul. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun ya. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kemudian beliau meninggal pada usia 63 tahun. Poin yang ketiga, dari landasan yang ketiga, kenabian dan kerasulan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya ayat Iqra atau surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Poin yang keempat, negeri dan tempat hijrah beliau Shallallahu alaihi wasallam. Negeri beliau adalah Mekah dan beliau berhijrah ke Madinah. Yang terakhir, inti dakwah beliau Shallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus beliau Shallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan manusia dari syirik dan mengajak manusia kepada tauhid. Inilah 3 landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim dan 3 perkara ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Maka hendaknya kita bisa memahaminya, kemudian juga bisa mengamalkannya. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan kelak di alam kubur. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.